Semarang belum lengkap rasanya kalau belum nyobain bandeng prestonya. Tapi siapa sangka sebenarnya makanan ini bukan berasal dari kota Semarang. Ikuti cerita lengkapnya hanya di Food Story. Bandeng presto menjadi salah satu buah tangan yang paling dicari di kota ini. Padahal bandeng presto mulanya bukanlah makanan khas Semarang. Sebelum kita bahas sejarahnya, kita datangi dulu salah satu pusat oleh-oleh bandeng presto yang termasyur di kota Semarang. Ini sih Mbak. Pagi Wah, Mas. Ini Silahkan. serba bandeng ini? Iya, bandeng semua Mas. Oh, ada apa aja Pak? Ada bandeng duri lunak, bandeng pepes, bandeng asap, otak-otak, macam-macam. Yang matengnya ada nggak? Yang matang silahkan. Ini ada sampelnya kalau mau dicoba. Oh, sampel ya? Iya. Enak ini. Dicoba aja Mas. Baik ya. Outlet yang terletak di Jalan Pandanaran Semarang ini mulai memasarkan bandeng presto olahannya sejak tahun 1981. Pedas. Cocok sama ini yang presto ya. Tapi ini memang udah dibumbuin, jadi memang enak ya Mbak ya. Udah enak, ini gini aja dimakan udah enak. Iya. Mbak, ini ngomong-ngomong prestonya di mana? Ada di produksinya, bagian produksi. Aku boleh ngintip nggak? Boleh, silahkan. Pas, ayo melu ya. Ya, monggo. Lihat mana sana? Mas ini bisa Mas, silahkan. Oh iya, ini tak buat dulu ya. Enak Boleh. nih. Suplai bandeng yang berlimpah tak lepas dari jasa para pemilik tambak bandeng yang banyak terdapat di wilayah utara kota Semarang. Tepatnya di daerah Mangkang Kulon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar Pak? Iya. Wih, ini mantap ya. Biasanya kan kalau ikan tuh pelet atau apa gitu? Ya kalau ini saya kan cari ekonomisnya. Di samping ekonomi, ya kalau roti kan makanan bule. Jadi Lihat bandengnya jadi kayak bule, itu Iya. pertumbuhannya besar-besar gitu. Gede-gede ya? Iya. di atas lahan seluas 4 hektar ini, pria yang lebih akrab dipanggil dengan Pak Eri ini membudidayakan ikan bandeng sejak tahun 2008 silam. Ikan diberi makan sehari sekali di pagi hari. Pak, sebenarnya kalau bandeng ini butuh treatment khusus nggak sih? Misalnya kayak perhatian khusus misalnya soal perawatan dan segala macam, itu mau dijelasin Mbak, itu seperti apa? Oh, yang jelas bandeng itu dibutuhkan satu pengamanan lokasi aja ya. Pengamanan Jadi, lokasi? Artinya kita menjaga supaya jangan sampai banyak bandeng yang keluar, itu aja. Jadi keutuhan jumlah, keutuhan jumlah itu penting sekali. Oke. Karena itu yang menentukan hasil tidaknya kita panen. Hasil gitu. akhirnya ya. Hasil akhirnya kan gitu. Bandeng ini akan siap panen saat mencapai usia 5 bulan. Untuk menjaga kesinambungan hasilnya, Pak Eri melakukan pembibitan setiap 2 bulan sekali di 6 kolam yang berbeda. Pak, yang pernah Bapak panen yang terbagusnya mungkin ya? Iya. Panen yang terbagus Bapak dapat berapa ton sekali panen? Dulu di saat tanggulnya masih bagus ya. Kalau ini mencakup itu ya bisa sekali panen dalam sekali penanaman, dalam arti dipanen 2 kali, tidak bisa sekali. Saat itu sekali panen bisa, sekali pengambilan itu 5 ton. 2 kali pengambilan berarti saat itu bisa 10 ton. Top banget. Agar ikan bandeng yang dihasilkan dari tambak ini tak berbau tanah, rupanya diperlukan sirkulasi air dalam tambak. Air tak boleh dibiarkan menggenang. Lokasi produksi yang terletak di bagian belakang toko memudahkan suplai bagi para pelanggan. Pelanggan tidak perlu takut kehabisan stok dan dijamin fresh from the kitchen. Tak kurang dari 12 kuintal kenos-kenos fish alias ikan bandeng dalam bahasa Latinnya diolah setiap hari. Dan karena dapur berada di belakang toko, tak sulit untuk menambah atau mengurangi jumlah produksi jika permintaan pelanggan meningkat atau bahkan menurun. Proses pertama mengolah ikan bandeng presto adalah dengan memberi bumbu. Ikan yang telah dibersihkan terlebih dahulu dibelah bagian perutnya. Kemudian diberi bumbu yang terdiri dari bawang putih, garam, dan kunyit dioleskan di bagian dalam perut. Agar warna ikan lebih menarik, kulit bagian luar dilumuri pewarna makanan. Ikan bandeng siap dipresto dalam panci yang sudah diberi air dan irisan jahe pada bagian bawahnya. Setiap panci mampu menampung kurang lebih 10 kg ikan yang berisi 35 hingga 55 ekor tergantung ukurannya.
Bandeng dikukus selama 3 jam dalam panci presto yang didesain khusus. Agar proses presto berjalan sempurna, katup uap panci dibuka secara berkala. Indikasi kematangan bandeng adalah saat terdengar bunyi nyaring dari katup uap saat dibuka. Sudah keluar asapnya itu udah mau matang. Oh gitu? Iya. Itu belum berarti. Belum ya? Belum. Tenang. Belum mungkin. Wah. Ini ya? Ya mungkin. Oh jadi indikasinya gini ya? Tahap terakhir adalah proses pendinginan. Ikan diletakkan pada ruang pendingin selama 1 jam sebelum akhirnya dipasarkan pada pelanggan. Bandeng presto pertama kali lahir di tangan Hana Budi Mulyo. Mulanya Hana memproduksi dalam skala rumahan di Juwana, Pati, Jawa Tengah tahun 1977. Untuk menjangkau pasar yang lebih potensial, bandeng presto mulai dipasarkan di ibu kota Jawa Tengah. Kini bandeng presto justru lebih dikenal sebagai ikon oleh-oleh kota Semarang. Untuk memanjakan pelanggannya, outlet ini sengaja mendesain sebuah restoran dengan aneka jenis olahan bandeng sebagai menu andalannya. Terletak di bagian atas outlet, aneka menu seperti gulai, tongseng, sate, dan lumpia bandeng ditawarkan di sini. Alhamdulillah ya, ini memang benar-benar spesial karena semuanya berbahan dasar bandeng. Itu dia. Yang bikin penuh penasaran tuh sebenarnya ini. Ini dia. Ini gulai, ini tongsengnya. Hampir seluruh menu yang disajikan di sini made by order nih food lover. Ini strong banget ya. Pedesnya yang strong. Kuahnya sama persis seperti tongseng pada umumnya. Tapi yang bikin istimewa ini dia. Saya cobain ya. Bandengnya bandeng tanpa tulang ya, bandeng cabut duri. Dan biasa kalau bandeng tuh kan agak-agak bau lumpur ya. Ini sama sekali enggak, ini enak banget. Ini mumtaz. Bandeng yang digunakan pada 2 menu ini adalah bandeng segar yang sudah terlebih dahulu digoreng. Kuah yang digunakan pada kedua menu ini hampir sama. Bedanya, kuah pada tongseng dimodifikasi dengan menambahkan cabai, bawang merah, bawang putih, dan kecap. Kita geser ke ini, nggak boleh berlama-lama karena kita punya sate. Satenya juga istimewa karena tetap kita masih ngomongin soal bandeng ya. Sate yang ditawarkan di rumah makan ini tidak memakai bumbu kacang, hanya kecap, cabai, dan irisan tomat serta taburan lada sebagai pelengkapnya. Ini cukup enak. Surprise nih buat saya karena baru pertama kali tapi enak ya. Restoran ini juga menghadirkan modifikasi oleh-oleh khas Semarang lainnya yakni lumpia bandeng. Lumpia yang biasa berisi rebung diberi tambahan daging bandeng di dalamnya. Wah, makan ikan memang enak. Ini mumtaz. Waduh, kenyang, Mbak. Kenyang, Mas? Enak. Aku mau pesan ini dong, Mbak. Ya. Yang tahan agak-agak lama, mungkin 1-2 bulan apa? Bandeng vakum namanya. Bandeng vakum? Iya. Itu berapa lama tahannya? Tahannya 2-3 bulan. Lama ya? Iya. Mau dong? Ya, mau berapa? Kilo deh. Kilo ya, isinya 5, Mas, nggak Sip. apa-apa. Nggak apa-apa, ini pas tuh buat satu-satu di rumah. Oh, iya. Makan ikan itu memang enak. Selain rendah kolesterol, ikan juga memiliki kandungan omega 3 yang tinggi yang bermanfaat mengurangi resiko serangan jantung. Hasil olahan bandeng lainnya yang disukai adalah bandeng cabut duri. Salah satu tempat pengolahan produk ini terdapat di daerah Beringin, Wetan, RT 2 RW 8, Kelurahan Tambak Aji, Ngalian, Semarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Wih, ini lagi narik tulangnya atau gimana? Ya ini lagi nyabutin duri dalam daging. Wah, duri dalam daging keren. Mas, aku diajarin ya. Ya. Mau pakai celemnya apa enggak? Mau dong. Mau pakai celemnya? Ada toh? Ada. Di sini. Usaha ini telah dijalankan oleh Muslim selama 3 tahun. Mulanya bandeng cabut duri kreasinya ini hanya menyuplai beberapa rumah makan rekanannya.
Dalam waktu yang terbilang singkat, usahanya berhasil menarik minat berbagai pihak, seperti rumah sakit dan juga merambah beberapa pasar tradisional di daerah Semarang. Ini gimana langkah pertamanya? Langkah pertama ini cabutin durinya ini ya, satu persatu. Oh ini. Langsung aja. Wah, panjang urusannya nih. Panjang, 1 hari paling dapat 1 nanti. Tahap pertama adalah menghilangkan sisi ikan. Lalu ikan dibelah agar mudah menghilangkan kotoran dan mengambil tulang tengahnya. Barulah duri-duri kecil pada bandeng dicabut mengikuti serat dagingnya. Wah, ternyata nggak gampang ini narik ini. Sulit. Wah. 1 hari coba dikerjain 1 hari, 1 kali paling nggak salah, nggak selesai nanti. Nggak kelar. Harus sampai bawah, ini harus sampai bawah. Nah, kan? Bentar lah, baru dapat toh. Tapi dagingnya melu. Sedikit nggak masalah. Oh, memang. Oh iya. Terus ini kan apa? Nggak mungkin nggak keangkat dagingnya ya? Ya, nggak mungkin. Kira-kira berapa persen dari ikan ini hilang dagingnya? Pokoknya semua dari ikan per ekor itu 25 sampai 30% hilang. Mulai dari kotoran, tulang itu 30% sampai 25% hilang. Banyak juga ya. Banyak. Bagi yang telah terbiasa, lama-kelamaan akan hafal bagian-bagian ikan yang menyimpan duri. Sehingga dalam waktu 1 jam bisa membersihkan sedikitnya 10 ekor ikan. Tahap terakhir, pengemasan. Untuk menjaga keawetannya, ikan disimpan dan dijual dalam keadaan beku.